Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan ngelanjutin episode TNT kita selanjutnya. Jadi untuk Sobat Tenisi yang masih setia buat pantengin episode-episode TNT kita mengenai barang-barang yang ada di 994, dan kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang bakalan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan untuk Sobat Tenisi, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop dari brand yang cukup ternama, dan juga banyak banget dari Sobat Tenisi dari kemarin itu yang bertanya tentang produk ini. Dan untuk Sobat Tenisi, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja lihat bersama-sama apa produknya. Ini dia mikroskop RF 7050 Pro dari RF4 New Arrival 2024. Oke, untuk Sobat Tenisi, untuk kesempatan kali ini atau episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop dari RF4. Jadi buat Sobat Tenisi yang dari kemarin bertanya tentang mikroskop yang satu ini, yaitu RF 7050 Pro dari RF4. Ini salah satu produk atau mikroskop trinokular dari RF4 yang tentunya brandnya cukup banyak digandrungi atau disenangi oleh Sobat-Sobat Tenisi, karena dia memang fokus desain dan konsep yang tentunya dapat memperindah dan mempercantik ketampilan dari meja servis Sobat Edisi. Dan untuk kali ini kita bakalan ngebahas 7050 Pro ini yang New Arrival atau edisi terbaru dari RF4, yaitu 2024. Sobat Edisi bisa lihat di bagian depan. Ini produk kali ini kita bakalan ngebahas mikroskop trinokular dari RF4. Oke, untuk Sobat Edisi seperti biasa kita bakalan unboxing dan memberikan sedikit review mengenai produk kali ini, dan serta memberikan tips dan triks mengenai 7050 RF dari RF4 ini. Dan seperti biasa, tanpa menunggu lama-lama, kita bakalan lihat package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian mikroskop yang satu ini. Jadi 7050 Pro itu sudah trinokular dan sudah support untuk Sobat Tenisi aplikasikan menggunakan kamera baik itu 4K ataupun 2K. Jadi tentunya sudah sangat membantu sekali dan sudah sangat power lah untuk sebuah mikroskop trinokular. Oke, kita bakalan lihat satu persatu apa yang Sobat Tenisi nanti dapatkan dari pembelian 7050 Pro dari RF4 ini. Jadi Sobat Tenisi nanti dapatkan seperti biasa sedikit buku panduan atau mengenai 7050 Pro serta produk-produk yang lainnya. Di bagian belakang Sobat Tenisi bisa lihat nanti Sobat Tenisi bakalan dapat apa saja dari pembelian mikroskop RF 7050 Pro ini dari RF4. Jadi nanti Sobat Tenisi bisa lihat lebih jauh lagi mengenai 7050 Pro, walaupun nanti kita bakalan membahas sedikit mengenai apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dan apa fungsi dan kegunaan dari produk tersebut. Selanjutnya Sobat Tenisi dapatkan itu sebuah angpau atau amplop atau bingkisan ya dari RF4 yang isinya itu Sobat Tenisi dapatkan kain lap atau lap untuk lensa mata ataupun lensa bawah, yang tentunya sudah aman dan ramah sekali untuk Sobat Tenisi gunakan sebagai pembersih lensa mata serta lensa bagian bawah ketika diinggapi atau terkena noda dari hasil pengoblowaran atau Sobat Tenisi ketika melakukan penyodaran di mikroskop ini. Selanjutnya ini ada sertifikat serta ucapan terima kasih dari RF4. Jadi dijamin produk yang kali ini kita review dan memberikan tips dan trik atau kita bahas kali ini, yaitu 7050 Pro dari RF4 ini dijamin original dari RF4. Oke, selanjutnya Sobat Tenisi dapatkan merchandise dari RF4, yaitu gantungan kunci dengan bentuk mikroskop. Tentunya ini bakalan menambah koleksi Sobat Tenisi tentang produk RF4. Oke, selanjutnya di sini Sobat Tenisi dapatkan alas baja atau alas sudah berbahan aluminium alloy
dengan ukuran B11. Jadi Sobat Teknisi, 7050 Pro ini dia menggunakan alas mikroskop B11 yang tentunya dengan ukuran yang tidak terlalu lebar, tapi sudah dapat Sobat Teknisi gunakan sebagai landasan untuk meletakkan mikroskop serta melihat area bagian bawah serta melakukan garapan menggunakan mikroskop yang satu ini. Jadi kebanyakan sekarang mikroskop memang mengeluarkan sedang terobosan terbarunya menggunakan alas B11 karena ini dianggap sudah cukup untuk Sobat Teknisi gunakan dan untuk memperkecil area juga di bagian meja servis. Sobat Teknisi lebih tidak memakan tempat untuk meletakkan sebuah mikroskop yang bagi Sobat Teknisi mungkin antara mikroskop dengan alat yang lainnya masih digabung di satu meja, di satu area. Dan mungkin untuk Sobat Teknisi yang mikroskopnya berada di meja bagian lain itu mungkin bisa menjadi meja tersebut lebih luas lagi dan tentunya space tersebut bisa digunakan untuk barang-barang yang lain. Oke Sobat Teknisi, nanti juga Sobat Teknisi dapatkan selanjutnya itu lampu LED 56 atau LED-nya berjumlah 56 yang tentunya sudah sangat membantu dan juga memperjelas objek yang Sobat Teknisi bakalan lihat nanti menggunakan 7050 Pro ini. Dan lampunya sudah menggunakan adjust untuk tingkat keterangannya atau kecerahannya. Nanti Sobat Teknisi bisa atur sesuai dengan kenyamanan Sobat Teknisi masing-masing. Jadi ini lampunya menggunakan 3 point 3 poros menggunakan baut. Nanti Sobat Teknisi bisa gunakan lensa peninggi tambahan serta tidak mengganggu untuk peletakan si lampu mikroskop. Dan ini sudah dijamin oleh F4-nya sudah pas lah untuk si 7050 Pro ini. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan itu pelindung lensa bawah yang tentunya sudah dilengkapi dengan kaca di bagian tengahnya. Jadi ketika Sobat Teknisi tidak menggunakan lensa peninggi, tentunya bagian bawah dari sebuah mikroskop itu ada beberapa seri termasuk 7050 Pro ini dia bakalan kelihatan bagian bawahnya dan bisa berisiko hasil penguapan atau hasil penyolderan dari blower ataupun solder itu Sobat Teknisi nanti dapat merambat bagian dalam dari sebuah mikroskop. Tentunya sangat susah sekali untuk membersihkannya. Oleh karena itu RF4 menyediakan sebagai antisipasi agar tidak terjadi kerusakan pada bagian dalam dari sebuah mikroskop tersebut termasuk 7050 ini dia memberikan salah satunya pelindung lensa bagian bawah. Jadi Sobat Teknisi nanti cukup bersihkan bagian sini tanpa harus membuka mikroskop tersebut. Dan selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan ini adalah double security atau pengunci double dari mikroskop 7050 Pro ini. Jadi untuk edisi yang sekarang ini Neo Rival dari mikroskop RF4 itu semuanya menggunakan double security di bagian tiangnya untuk mengunci si leher. Jadi untuk Sobat Teknisi mungkin memperhatikan dari produk RF yang dulu dengan yang sekarang itu salah satu perbedaannya dia menggunakan seluruh produknya yaitu menggunakan double security. Jadi lebih aman lagi walaupun dia menggunakan tiang yang besar dan pendek, dia tetap menggunakan double security pada penguncian leher serta mikroskopnya agar lebih aman lagi Sobat Teknisi dalam penggunaan mikroskop tersebut. Selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan di sini RF EM5 atau karet lensa mata berbentuk lengkung. Nah, ini Sobat Teknisi dapatkan dari pembelian RF 7050 Pro ini. Tentunya dapat menambah kenyamanan Sobat Teknisi menggunakan mikroskop 7050 Pro dari RF ini. Oke, selanjutnya di sini Sobat Teknisi dapatkan tentunya tiang mikroskop yang sudah kita bahas tadi. Dia menggunakan tiang pendek dan ukurannya besar. Di sini kita bakalan taruh dulu. Dan nanti kita bakalan build semua, kita bangun rangkai satu-satu seperti apa tampilan dari RF 7050 Pro ini. Selanjutnya kita lihat bagian selanjutnya. Di sini Sobat Teknisi nanti juga bakalan dapatkan di bagian atasnya.
Untuk bagian pelindung di dalam sini sudah menggunakan styrofoam yang tentunya sangat aman sekali untuk sobat teknisi jika pembeli RF75 Pro ini untuk dikirim kemana saja. Oke. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan di sini lensa CCTV karena dia sudah trinokuler dan tentunya mikroskop ini sudah dilengkapi dengan lensa CCTV 0,5 ya. Jadi untuk sobat teknisi yang sudah memiliki kamera atau pengen memiliki kamera tinggal pasang aja di bagian lensa CCTV bagian trinokuler ya. Jadi trinokulernya sudah ada, jadi tidak perlu dibeli lagi. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan kuncian segi 5 atau kunci L ini yang ukuran kecil. Nanti kita lihat untuk fungsinya sebagai apa, digunakan untuk apa. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan lensa mata dengan ukuran 10x22. Jadi untuk 7050 Pro dari RF4 ini dia menggunakan lensa mata 10x22 dan tentunya tingkat kenyamanan serta luas dari pandangan sobat teknisi menggunakan mikroskop ini sudah cukup nyaman serta cukup luas ya. Jadi untuk sobat teknisi lebih nyaman untuk melakukan garapan menggunakan 7050 Pro ini. Oke, tentunya untuk lensa mata itu sobat teknisi sudah dapatkan satu pasang atau dua lensa mata kiri dan kanan. Dan untuk lensa mata itu tidak ada ketentuan bagian mana yang sebelah kiri atau bagian mana yang sebelah kanan karena dia sudah universal. Ini lensa mata, nanti kita bakalan coba susun satu persatu rangkai dan kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan dari RF4 RF75 Pro. Oke, selanjutnya sobat teknisi dapatkan leher mikroskop. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan memang warna dari RF4 ini ciri khasnya ya kombinasinya hitam, putih, serta ada yang bilang biru, ada juga yang bilang hijau Tosca ya. Jadi untuk sobat teknisi itu menurut penilaian masing-masing ya. Kalau kita biasa bilang ini warnanya hijau Tosca atau biru. Nah, ini tampilannya dan tentunya sudah dilengkapi dengan penguncian serta bisa di-adjust untuk tingkat ketinggiannya. Oke, selanjutnya sobat teknisi dapatkan hal yang paling penting dan selalu kita bahas dari setiap episode mengenai sebuah mikroskop, yaitu cover dari sebuah mikroskop. Dan nantinya pasti bakalan kita bahas di ujung video ini karena ini adalah salah satu barang yang sangat penting sekali dari sebuah mikroskop. Jadi untuk sobat teknisi yang melakukan pembelian sebuah mikroskop, pastikan untuk selalu barang dia ada. Ini adalah cover mikroskop yang waterproof dan juga dapat melindungi mikroskop sobat teknisi agar terhindar dari hal-hal yang tidak ramah bagi mikroskop ini. Selanjutnya dan yang paling utama ini adalah mikroskop 7050 Pro dari RF4. Jadi untuk sobat teknisi yang terakhir ini adalah mikroskop RF7050 Pro dari RF4. Nah, ini tampilannya. Untuk sekarang di bagian zoom in zoom outnya ini sudah bulat dan ada space setiap angka dari setiap satu kali putaran itu bakalan ada space menandakan itu sudah di bagian angka yang sobat teknisi inginkan. Jadi untuk zoom in ini sobat teknisi, zoom outnya sobat teknisi nanti di 0,7 dan zoom outnya itu sampai dengan 5 kali perbesaran. Jadi untuk 7050 Pro dari RF4 ini dia sudah trinokuler menggunakan lensa mata 10x22 yang tentunya sudah sangat nyaman dan juga cukup luas digunakan ketika sobat teknisi ingin melakukan garapan menggunakan mikroskop ini. Nah, untuk sobat teknisi selanjutnya seperti biasa kita bakalan melakukan untuk proses perakitan dari mikroskop ini dan kita bakalan memberikan sedikit tips dan trik dalam proses perakitan sebuah mikroskop. Dan tentunya untuk sobat teknisi yang sudah pantengin kita dari episode awal sampai dengan sekarang ini sudah hafal sekali dalam proses pembangunan sebuah mikroskop. Karena untuk membangun sebuah mikroskop selagi tipenya sama atau jenis mikroskopnya sama, tentunya tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali dia menggunakan alas yang berbeda ya dari mikroskop lainnya. Dan tentunya untuk mikroskop bertipe alas seperti ini menggunakan tiang seperti ini itu sama, dan kebetulan di alas 7050 Pro ini dia menggunakan
Untuk kuncian bagian bawahnya sudah terkunci. Dia tetap 3 point juga menggunakan 3 baut. Tapi dia sudah membantu Sobat Teknisi dengan langsung memasang di keluar dari pabrikannya sudah seperti ini. Jadi Sobat Teknisi tinggal memastikan bagian tiangnya ini terpasang dengan pas serta sempurna ya. Jadi untuk Sobat Teknisi, pertama Sobat Teknisi nanti dapatkan di bagian belakang sini ada yang sedikit ada lubang. Di sini terdapat kuncian ya untuk menambah kekuatan. Pertama Sobat Teknisi lakukan pengendoran dulu, karena di bagian dalam sini dia bakalan sedikit menonjol serta menghambat laju dari drat bagian tiang ini untuk menyatu sempurna di bagian penyambung dari alasnya ini. Nah ini kita pastikan lurus, jangan ada sedikit pun miring, karena itu bakalan menyebabkan drat ini bakalan rusak dan tentunya susah untuk Sobat Teknisi nantinya ketika melakukan pergantian dari part ini. Oke, selanjutnya nah ini kita putar, dia bakalan enteng karena memang drat dari tiang dengan penyambung alasnya ini sudah di bagian di jalurnya. Oke, ini sudah kita putar dengan 2 jari saja. Nah ini sudah kuat dan kita pasang dan kita pastikan dalam keadaan terkunci dengan sempurna. Nah ini kita lakukan sedikit goyangan untuk memastikan tidak ada goyangan lagi. Nah ini kita tinggal kencangkan bagian yang kita kendorkan tadi. Ini dengan kuncian segi 5 yang tadi kita sudah dapatkan dari pembelian RF4 ini. Oke, kita tinggal kencangkan, kita kunci hingga tidak bisa dikunci lagi. Nah ini sudah kita putar. Oke, sudah kencang dan dipastikan di bagian tiang ini sudah cukup kokoh dan bisa menahan si mikroskop ini nantinya, dan cukup aman ketika Sobat Teknisi melakukan pengaplikasian seluruh komponen dari mikroskop ini. Oke, jika Sobat Teknisi nanti mendapati bagian 3 di bawah ini sedikit kendor, Sobat Teknisi pastikan saja untuk selalu mengencangkan, karena memang ini adalah dasar dari sebuah mikroskop agar lebih kokoh dan aman untuk Sobat Teknisi gunakan di meja servis nantinya. Oke, selanjutnya di sini seperti biasa, selanjutnya kita pasang leher. Sebelumnya ini ada double cover atau kuncian double dari si RF7050 Pro ini dari RF4. Sobat Teknisi pasang seperti biasa, pastikan ring bagian dalam itu dalam keadaan tidak menghambat laju dari tiangnya ini. Oke, kita pasang dan kita kunci. Selanjutnya untuk bagian leher seperti biasa, pastikan di bagian dalamnya tidak ada yang menghambat dengan cara mengendorkan bagian kunci sama dengan si double covernya ini. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang dan kita tinggal kunci. Nah, untuk bagian selanjutnya di sini Sobat Teknisi, ini kita dapat lihat di sini bisa diturunkan dan dinaikkan. Nah, ini Sobat Teknisi nanti pastikan di bagian depan ini sudah kokoh dengan cara menekan ke bawah. Jika Sobat Teknisi dapati ketika didorong ke bawah dia bakalan ngikut, nah itu berarti belum terlalu terkunci atau drat di bagian leher ini dalam keadaan tidak terpasang sempurna. Jadi Sobat Teknisi lakukan pengencangan dengan memutar tuas bagian ini, bagian leher ini dengan posisi berlawanan arah tentunya. Bagian kanan itu tetap putar ke kanan, tentunya dia bakalan berlawanan arah, dan pastikan dalam keadaan kencang sempurna seperti yang sekarang ini. Dan di bagian depan Sobat Teknisi dapati nanti kuncian untuk unit mikroskopnya. Nah ini untuk mengunci mikroskopnya, nanti dia dapat Sobat Teknisi aplikasikan di bagian kiri, tengah, dan bagian kanan. Nah ini Sobat Teknisi dapatkan hanya satu untuk setiap pengunciannya. Oke, kita bakalan buka bagian bawah. Nah ini kita bakalan perlihatkan juga kenapa tadi di awal kita bilang bahwa cover atau penutup bagian lensa bawah ini sangat berguna. Nah ini untuk 7050 Pro dia memang sedikit ini ya bolong di bagian sekitaran lensa bawahnya,
serta hingga dapat membuat si mikroskop ini rentan untuk terkontaminasi bagian dalamnya. Mungkin untuk waktu yang sebentar atau masih baru-baru beli, sobat teknisi ini belum terkendala dengan hal tersebut, karena impactnya bakalan terlihat di jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini kita tinggal pasang untuk menutup cover bagian bawah. Nah, ini sehingga sobat teknisi nanti melakukan pembersihan hanya cukup bagian bawahnya saja. Oke, ini kita pasang, pastikan bagian dalamnya aman. Nah, ini sudah mulai kelihatan tampilan dari 7050 Pro dari R4 ini. Selanjutnya kita pasang lensa mata. Seperti biasa, di sini ada kuncian untuk lensa matanya. Oke, pastikan untuk lensa matanya dapat terpasang dengan sempurna. Nah, untuk plus minnya ini beda dengan lensa Barlow ya. Untuk lensa Barlow biasanya plus minnya langsung di bagian lensa, sedangkan untuk plus min di 75 Pro ini terdapat di bagian dudukan lensa matanya ini. Jadi untuk sobat teknisi ini sudah dilengkapi dengan plus min, tentunya sudah support dan membantu untuk sobat teknisi yang menggunakan kacamata seperti saya ini. Oke, selanjutnya kita bakalan pasang untuk lensa CCTV-nya. Nah, ini bagi sobat teknisi yang ingin menggunakan kamera mikroskop, sobat teknisi bisa langsung pasang lensa CCTV-nya. Sangat gampang sekali, sangat mudah sekali, karena dia hanya menggunakan satu kuncian. Kita lepaskan dulu penutupnya, lalu kita lakukan proses pengendoran baut kunciannya di bagian kanan sebelah sini. Nah, ketika jalur dari bagian bawah lensa CCTV ini tidak terganggu untuk bagian dalamnya, ini sobat teknisi tinggal letakkan saja. Nah, setelah diletakkan kita lakukan proses penguncian. Oke, ini tidak ada perbedaan dari mikroskop yang lain yang menggunakan lensa CCTV 0,5. Jadi untuk sobat teknisi nanti untuk pengaplikasiannya sangat gampang dan sangat mudah sekali. Selanjutnya sobat teknisi tinggal memasang atau mengaplikasikan kamera mikroskop di bagian atasnya. Nah, untuk sobat teknisi yang menggunakan mikroskop apa saja mereknya yang menggunakan lensa trinokuler ini atau lensa CCTV ini, sobat teknisi nanti bisa gunakan ring peninggi yang itu memang sangat wajib sekali sobat teknisi untuk memasangnya agar fokus mata dengan lensa CCTV-nya tetap sama ya. Jadi ketika sobat teknisi dapat di bagian lensa matanya, maka lensa trinokulernya bakalan mengikuti si lensa matanya tersebut. Jadi untuk sobat teknisi pastikan di kamera mikroskopnya tersebut ada yang namanya ring ya, ring peninggi dari kamera mikroskop. Oke, jika sobat teknisi tidak menggunakan kamera mikroskop atau belum menggunakan kamera mikroskop, tutup saja bagian atasnya, karena di bagian dalam lensa CCTV ini terdapat lensa juga yang tentunya dapat terkontaminasi dari kotoran-kotoran yang nantinya dapat merusak atau mungkin mengurangi tingkat kejernihan dari lensa CCTV ini. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin belum menggunakan kamera mikroskop, sobat teknisi lakukan mungkin tidak memasangnya atau tetap dipasang dengan cara sobat teknisi bagian atasnya itu tetap dilakukan penutupan ya, agar tidak terkontaminasi dari hal-hal yang tidak ramah dari lensa tersebut. Oke sobat teknisi, yang terakhir, kedua terakhir ya untuk yang 7050 Pro ini, karena nanti ada untuk memperindah dari sebuah mikroskop ini. Nah, ini untuk lampu mikroskopnya sobat teknisi, karena dia 3 point, jadi sobat teknisi lakukan dulu pengendoran agar bisa diletakkan di bagian bawah sini. Dan untuk 7050 Pro ini sudah ada seperti dudukan atau selokannya, paritnya untuk meletakkan si kamera mikroskop ini. Seperti biasa kita sarankan selalu untuk lewat bagian dalam. Bagi sobat teknisi yang belum menggunakan kipas ya untuk bagian belakang sini. Jadi untuk sobat teknisi yang belum menggunakan kipas bisa meletakkan lampunya di bagian sebelah tengah ini. Oke, kita kunci dengan seimbang sehingga posisi lampunya tidak terlalu miring ya.
dan tidak berat sebelah antara kanan, kiri, dan bagian tengahnya. Oke, sini kita sudah pasang lampunya, dan yang terakhir tadi kita hampir lupa untuk masang karet lensa mata yang serinya langsung dari RF dengan seri RF EM5. Oke, ini kita tinggal pasang dan menyesuaikan karena dia memang sudah pas untuk lensa mata 1022 dari RF4 ini. Nah, ini dapat menambah kenyamanan serta menambah tampilan yang lebih keren lagi dari sebuah mikroskop RF7050 Pro dari RF4. Oke Sobat Teknisi, untuk proses perakitannya sudah kita laksanakan dan kita jelaskan sedikit mengenai apa saja yang harus diperhatikan dalam proses merakit sebuah mikroskop. Itu mikroskop yang untuk kali ini kita bahas 7050 Pro dari RF4. Untuk Sobat Teknisi yang penasaran mungkin seperti apa hasil dari 1022 serta dikombinasikan dengan 7050 Pro ini, kita bakalan coba setting ya, dan kita bakalan lihat nanti bersama-sama seperti apa tampilan dari mikroskop 7050 Pro ini. Oke, yang pertama seperti biasa, Sobat Teknisi selalu perhatikan untuk bagian sebelah sini itu selalu rata-rata atau bagian depan dan bagian belakangnya ini sama tinggi, karena itu dapat mempengaruhi nanti titik zoom out paling jauh Sobat Teknisi agar tidak merepotkan Sobat Teknisi ketika melakukan proses untuk mencari fokusnya. Jika Sobat Teknisi nanti men-setting dalam keadaan tidak rata-rata, itu dapat menambah aktivitas Sobat Teknisi dengan menaik turunkan bagian lehernya ini. Nah, ini sangat berisiko karena mungkin ketika Sobat Teknisi melakukan proses tersebut, Sobat Teknisi mungkin sedikit lupa atau mungkin kurang dalam proses penguncian dari bagian leher ini yang menyatu dengan tiang. Nah, itu bisa berdampak nanti mikroskopnya bakalan turun atau mungkin tidak kokoh ya dalam pengunciannya, itu bakalan berdampak yang tidak baik dari mikroskopnya. Itu yang kita tidak mau nanti terjadi di meja servis Sobat Teknisi. Makanya kita sarankan untuk setiap proses penyetingan itu dalam keadaan rata-rata. Ini dapat meminimalisir ya Sobat Teknisi nanti dalam hal penyetingannya. Oke, kita bakalan coba lihat objeknya. Sebelumnya kita nyalakan lampunya. Nah, ini sudah cukup terang sekali untuk lampu mikroskop 7050 Pro dengan menggunakan 56 LED. Kita bakalan coba setting untuk plus minnya. Ini zoom in, zoom outnya paling kecil 0,7 tanpa menggunakan lensa peninggi. Oke, ini kita sudah mentok juga. Oke, setelah Sobat Teknisi dapatkan plus min dari Sobat Teknisi serta rentang jarak antara bola mata, Sobat Teknisi nanti bisa setting satu persatu dengan mata kiri atau mata kanan terlebih dahulu, atau langsung berbarengan antara dua matanya. Nanti Sobat Teknisi bisa langsung cek zoom in zoom outnya. Nah, ini ketika kita lakukan proses penyetingan didapat ketika tanpa menggunakan lensa peninggi dengan zoom out paling kecil. Nah, ini kita dapatkan ketinggian seperti ini. Ini tanpa menggunakan lensa peninggi. Tanpa lensa peninggi, zoom out paling kecil dan juga dengan tingkat kecerahan serta dirasa plus minnya yang paling pas di Sobat Teknisi. Jadi untuk settingan di plus minnya itu Sobat Teknisi nanti rasakan bagian mana yang paling nyaman dan bagian untuk rentang jarak matanya sehingga fokusnya didapat. Dan untuk saat ini, nah ini kita fokusnya sudah dapat dan kita bisa lihat.
Oke Sobat Tenisi, seperti itulah tampilan dari RF 7050 Pro dari RF4. Jadi untuk Sobat Tenisi yang tadinya penasaran seperti apa hasilnya, memang untuk 75 Pro ini sudah cukup jernih sekali dan dapat dapat membantu serta memberikan kenyamanan bagi Sobat Tenisi dalam proses penggarapan di mikroskop ini. Jadi untuk Sobat Tenisi yang dari kemarin penasaran seperti apa sih hasil dari 7050 Pro ini dengan menggunakan lensa mata 10x22 serta tingkat zoom out sampai dengan 0,7 dan juga zoom in-nya 5 kali perbesaran. Jadi 0,7 rentangnya sampai 5 kali perbesaran. Jadi memang sangat membantu sekali untuk Sobat Tenisi dalam proses garapan di meja servis Sobat Tenisi masing-masing. Oke Sobat Tenisi, mungkin untuk proses perakitan sudah. Untuk memberikan apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian mikroskop ini 7050 Pro dari RF4 juga sudah, dan Sobat Tenisi sedikit banyaknya sudah tahu dan sudah paham mengenai 75 Pro ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, untuk selanjutnya seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan trik, walaupun tadi di awal serta dalam proses perakitan kita sudah memberikan tips-tips mengenai 75 Pro ini. Dan untuk selanjutnya seperti biasa, untuk sebuah mikroskop itu tentunya sangat dibutuhkan yaitu kebersihannya ya. Jadi untuk Sobat Tenisi, karena lensa mata dan lensa bagian bawah atau lensa bagian dalam mikroskop ini sangat rentan sekali dengan yang namanya kotoran, baik itu cairan ataupun debu, itu dapat mempengaruhi kerja atau hasil dari sebuah mikroskop. Jadi untuk Sobat Tenisi selalu diharapkan menjaga kebersihan dari sebuah mikroskop. Jadi termasuk 7050 Pro yang kita bahas kali ini. Jadi untuk Sobat Tenisi tadi sudah kita singgung sedikit atau kita bahas mengenai barang yang sangat penting sekali setiap Sobat Tenisi melakukan pembelian sebuah mikroskop, yaitu cover mikroskop ini. Jadi untuk Sobat Tenisi selalu perhatikan untuk penggunaan dari cover ini. Ini sangat berguna sekali untuk Sobat Tenisi yang ini ya, tentunya untuk Sobat Tenisi yang mungkin melakukan tidak selalu ada di tempat servisnya atau area servisnya. Sobat Tenisi bisa meninggalkan mikroskop ini dengan menggunakan cover ini. Jadi covernya sudah besar dan juga tentunya pasti sangat muat ya. Nah ini sangat membantu sekali. Covernya sangat mudah untuk dipasang. Sobat Tenisi tinggal pasang. Oke, dari kemarin mungkin kita belum terlalu banyak yang kita pasang. Nah ini kita bisa pasang seperti ini. Bisa juga Sobat Tenisi nanti berdiri lurus seperti ini juga bisa, atau mungkin di fullkan seperti ini juga bisa. Nah ini Sobat Tenisi, nanti bagian area paling penting dari sebuah mikroskop adalah mikroskop itu sendiri, yaitu bodi bagian depan. Di situ ada lensa mata, lensa bawah, ada lensa CCTV nantinya, dan mungkin Sobat Tenisi nanti yang menggunakan kamera mikroskop itu juga bakalan berada di bagian atas. Jadi tinggal cabut semua kabelnya, Sobat Tenisi lakukan proses penutupan menggunakan cover mikroskop ini. Ini dapat melindungi dari cairan, debu, dan juga mungkin kotoran yang tidak ramah dari mikroskop ini. Dan juga menghindari lensa mata Sobat Tenisi mungkin tidak sengaja terjatuh atau mungkin kesenggol bakalan lepas dari bagian dudukannya. Itu juga bakalan mengurangi dampak tersebut. Jadi kalau tidak menggunakan cover ini mungkin ada kemungkinan dia bakalan jatuh ke bawah dan terjadi kerusakan. Dan untuk harga dari sebuah lensa mata ataupun lensa-lensa bagian dalam itu memang harganya sedikit mahal ya untuk Sobat Tenisi, dan juga jarang sekali untuk diperjualbelikan. Jadi untuk Sobat Tenisi, untuk menghindari hal tersebut, minimalisir itu, kita menggunakan yang namanya cover mikroskop. Makanya setiap pembelian mikroskop pastikan cover ini didapat dan juga disimpan. Dan untuk Sobat Tenisi yang mungkin bakalan melakukan liburan panjang, itu bisa juga digunakan cover ini untuk melindungi mikroskop tersebut. Jadi tidak memerlukan tenaga ekstra atau waktu ekstra untuk membersihkan mikroskop nantinya ketika Sobat Tenisi untuk melakukan aktivitas kembali di meja servis Sobat Tenisi masing-masing. Dan untuk selanjutnya Sobat Tenisi, setiap part yang ada selalu pastikan terpasang dengan sempurna agar menghindari yang namanya lepas tidak sengaja atau mungkin
hal-hal yang tidak diinginkan yang berdampak buruk dari mikroskop ini dapat merugikan Sobat Teknisi. Jadi untuk Sobat Teknisi, seketika kita melakukan proses perakitan tadi sudah kita jelaskan untuk selalu memasang secara sempurna setiap sambungan yang ada di mikroskop ini, yaitu 7050 Pro dari RF4. Mungkin untuk proses pembersihan, Sobat Teknisi sudah dibekali juga dengan kain yang tentunya sudah ramah dengan lensa mata serta lensa bagian bawah dan juga part-part yang ada di mikroskop ini. Dan Sobat Teknisi nanti bisa gunakan part tambahan mungkin seperti penyedot debu dan juga benda-benda yang tentunya masih ramah atau masih bisa kita gunakan untuk melakukan proses pembersihan di mikroskop ini. Jadi hasilnya tetap maksimal dan walaupun dalam kurun waktu yang lama, mikroskop ini masih bisa digunakan secara maksimal oleh Sobat Teknisi di meja servis Sobat Teknisi masing. Oke Sobat Teknisi, mungkin itulah sedikit tips dan triks mengenai mikroskop RF 7050 Pro dari RF4 ini. Jadi dari sekian banyak komponen yang diberikan dari mikroskop ini, Sobat Teknisi tadi mulai dari perakitan, itu hal yang paling diperhatikan itu adalah kesempurnaan dalam proses pemasangannya, serta untuk di terakhir itu proses perawatannya. Cover ini adalah sangat penting untuk mengurangi dampak-dampak atau hal-hal yang sangat tidak diinginkan terjadi pada sebuah mikroskop yang ada di meja servis Sobat Teknisi masing-masing. Mungkin untuk episode kali ini sekian dulu mengenai RF 7050 Pro. Jika ada pertanyaan, Sobat Teknisi bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk Sobat Teknisi yang mungkin punya saran untuk episode selanjutnya kita bakalan ngebahas produk apa, silakan juga tinggalkan untuk di kolom komentar agar kita bisa saling sharing-sharing ilmu atau juga bisa diskusi mengenai barang tersebut. Dan untuk Sobat Teknisi jangan lupa juga untuk selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT selanjutnya. Dan untuk Sobat Teknisi jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi serta juga share video kita agar teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin belum sempat juga untuk melihat konten-konten TNT kita mengenai barang yang ada di 994 dapat bisa saling sharing-sharing ilmu. Dan untuk Sobat Teknisi, jangan lupa juga follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan info menarik apa saja yang ada di 994. Karena untuk Sobat Teknisi yang mungkin kemarin sudah mengikuti event kita mengenai giveaway anniversary kita yang ke-7 kemarin. Nah, itu mungkin bakalan ada hal-hal baru lagi yang ada di 994. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin dari kemarin sudah pantengin sosial media kita, bisa bantu share untuk teman-temannya agar kita bisa saling sharing-sharing tentang 994 di sosial media tersebut. Mungkin sekian dulu mengenai episode kita mengenai 7050 Pro kali ini dari RF4. Saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.